Baik, selamat datang semuanya yang baru hadir. Selamat datang di seminar GPOAB 2020. Berikut adalah saya bacakan CV moderator kita, yaitu Dr. Yodi, spesialis urologi, merupakan lecturer in urologi dari Universitas Erlangga, dengan tentunya pengalaman yang cukup banyak, yaitu observership di Singapore General Hospital, dan juga sebagai clinical fellowship neurologi dan reconstruction Departemen Urologi Universitas Hospital Leuven Gasteiburg. Lalu beliau juga telah mendapat banyak awards dan grants tentunya di beberapa tahun sebelumnya. Beliau juga merupakan anggota dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Kepada Dr. Yodi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Haryo untuk introduksi dan pembukaan dari acara hari ini. Nama saya Ayodhya, saya spesialis urologi dari Surabaya seperti yang tadi telah disampaikan. Semoga rekan-rekan sejawat di sini semua bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat. Terima kasih pada Astellas Indonesia bahwa kita bisa mempunyai suatu forum seperti ini sebagai hasil kerjasama dari Perhimpunan Kontinensi Indonesia dengan Indonesian Association of Female and Functional Urology, di mana kita bisa membicarakan suatu topik atau masalah yang cukup sering kita hadapi, yaitu overactive bladder. Untuk hari ini sebagai moderator saya mau memperkenalkan pembicara pertama kami, yaitu Dr. Surahman Hakim, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan Master of Public Health. Beliau saat ini selain sebagai spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, juga saat ini menjabat sebagai Direktur Umum dan Operasional dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada hari ini, Dr. Surahman akan membawakan topik yaitu overactive bladder, aspek etik, kemudian definisi prevalensi, serta pengaruhnya pada kualitas hidup. Untuk Dr. Surahman, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, Dr. Yodi, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberi rahmat, kesehatan supaya kita bisa berkumpul bersama untuk membahas tentang OAB ini dalam forum webinar. Mudah-mudahan kesehatan kesejahteraan. Ketua Perkina, Dr. Harina, insya Allah hadir sini. Kemudian Dr. Haryo sebagai moderator. Dr. Saya akan membawakan seperti yang disampaikan oleh Dr. Yodi tadi. Jadi mengenai masalah aspek etis, kemudian masalah prevalensi, dan bagaimana kaitannya OAB dengan kualitas hidup. Mohon izin saya akan share slide saya. Apakah sudah terlihat, dokter? Sudah terlihat, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai. Baik, ya dalam waktu 30 menit kira-kira kita akan menyampaikan tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ini kira-kira outline yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan menyampaikan tentang masalah etik, kemudian mengenai patient safety, kemudian definisi, epidemiologi, dan dampak OAB terhadap kualitas hidup pasien. Jadi, tentu saja kita sebagai, saya lupa. Selamat datang teman-teman sejawat sekalian, para dokter, sebagai peserta webinar ini. Mohon maaf ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna buat kita semua. Terima kasih. Jadi kita sebagai dokter dalam beraktivitas dalam membaktikan, mengamalkan ilmu kita dalam pelayanan pasien, tentu kita dibatasi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai
etik kedokteran. Di Indonesia ada namanya Kode Etik Kedokteran. Ada beberapa pasal yang saya kira saya menarik bisa saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan sehari-hari dalam praktek kita sehari-hari. Yang pertama ada pasal 2 tentang standar pelayanan kedokteran yang baik. Di sini seorang dokter harus mempunyai pengambilan keputusan profesional secara independen dan memetakan perilaku profesional dalam ukuran tertinggi. Makanya saya sangat menghargai teman-teman semua ikut dalam acara webinar ini, tentu saja dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman maupun kemampuan kita dalam menangani OAB. Ya. Jadi di sini dokter sampai kapanpun istilahnya lifelong education, kita tetap harus belajar meningkatkan standar pelayanan kita menjadi pelayanan yang terbaik. Kemudian kedua, dokter dalam melaksanakan tugasnya, dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Tadi sangat baik sekali Dr. Haryo dalam pembukaan menyampaikan disclaimer. Ya, jadi walaupun kita bekerja sama dengan farmasi dalam artinya Astellas, tapi independensi kita dokter sangat dihargai. Jadi kita tidak akan tergantung dengan siapapun dalam mempengaruhi keputusan kita, termasuk dengan atasan kita sendiri. Kemudian pada pasal 5, perbuatan melemahkan fisik atau psikis. Nah ini misalnya kita dalam melakukan aktivitas kita sebagai dokter, kita harus memberikan pengobatan atau tindakan yang melakukan pelemahan, misalnya membius atau memberikan obat yang sedikit menurunkan kemampuan fisik maupun psikis dari pasien, maka kita harus memberikan informed consent. Dan kita harus meyakinkan dan meyakini bahwa tindakan tersebut atau terapi tersebut hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, bukan hal-hal yang lain. Dalam pasal 6, disampaikan juga tentang bijak dalam penemuan baru. Di sini, kita tentu dalam beberapa hari terakhir pernah disampaikan ada pesohor yang memperkenalkan obat baru tentang obat tentang COVID. Padahal obat tersebut belum memenuhi kriteria atau kaidah dalam penemuan dalam obat baru. Nah, ini tentu saja kita pun dalam melakukan kegiatan sehari-hari, jika kita akan menggunakan obat tersebut, harus diyakini bahwa obat tersebut sudah melalui proses penelitian dari level 1 sampai level 4. Juga kita dalam tindakan, misalkan saya di bidang obgyn melakukan operasi, menerapkan teknik terbaru, tentu harus diyakini bahwa teknik tersebut memang sudah diyakini mempunyai manfaat yang baik dan sesuai dengan akidah pemanfaatan teknologi tersebut. Pasal 8, profesionalisme, ya, bahwa kita dalam memberikan pelayanan secara kompeten, ya, dan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya. Jadi harus kompeten. Bahwa juga dalam melakukan tindakan tersebut, selain profesional bahwa kita sudah kompeten, sudah kita tidak menghargai moral yang sepenuhnya, ya, tentu di sini bahwa kita yakin bahwa tindakan tersebut harus didasari dengan rasa kasih sayang kita, compassion kita terhadap, dan penghormatan terhadap manusia dalam hal ini pasien. Penghormatan terhadap hak pasien tentu merupakan hal yang sangat penting, ya, bahwa pasien mempunyai hak otonomi dalam memutuskan. Jadi walaupun kita memberikan advice terhadap pengobatan yang terbaik menurut ilmu sisi kita, tapi pasien yang mempunyai keputusan apakah akan menggunakan pengobatan tersebut untuk mengobati penderitaannya atau sakitnya. Di sini kadangkala mungkin kita mengalami dilema, kita tahu bahwa ini adalah merupakan yang terbaik, tetapi karena suatu hal tertentu pasien menolak. Nah, di sini kita harus setelah memberikan pengertian pada pasien, maka kita akan menyerahkan pada pasien untuk menentukan tindakan selanjutnya. Pada pasal 12 tentang pelayanan kesehatan holistik. Nah, di sini kita sebagai dokter tidak boleh menganggap pasien sebagai objek, tapi pasien adalah sebagai subjek. Jadi pasien harus dilihat
secara keseluruhan. Misalnya, dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai dokter obgyn, pada waktu melakukan pap smear, saya melihat ada kelainan. Walaupun pasien datang untuk pap smear, tapi kita menemukan kelainan, kita harus memberitahukan pada pasiennya bahwa ini ada kelainan, mungkin masih dini, kita akan bisa katakan bahwa ini bisa dilakukan prevensi, promotif, prevensi, atau bagaimana? Karena memang masih asimptomatik misalkan. Ya. Di sini kita akan melihat bahwa kita tidak mengobati pasien sesuai dengan pesanan pasien, tapi kita melihatnya sesuai secara keseluruhan. Juga kita berusaha dalam menata laksana pasien bukan hanya sebagai transaksional belaka, tapi kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai pendidik. Ya, jadi bahwa kita memberitahu kepada pasien tentang yang baik. Walaupun tentu saja keputusan yang tentang kelanjutannya masih sepenuhnya tergantung dari pasiennya. Nah, untuk melaksanakan tindakan kedokteran, kita akan menghadapi beberapa permasalahan etik ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita harus ingat bahwa ada kaidah dasar bioetika, yaitu pertama kita harus mengetahui beneficiency, jadi bahwa kita mengobati pasien berdasarkan semata-mata untuk keuntungan pasien. Yang kedua, non-maleficent. Pertama-tama jangan membuat pasien tambah menderita karena tindakan kita. Yang ketiga, justice, bahwa keadilan. Semua pasien mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengobatan sesuai yang terpilih. Dan terakhir, otonomi, bahwa kita maupun pasien mempunyai otonomi untuk melakukan tindakan atau menerima tindakan yang kita berikan. Nah, dalam kaitannya terutama di bidang obgyn, saya akan merujuk di ECOG ya, 2016, bahwa yang sering jadi masalah adalah pertama pada waktu proses informed consent untuk suatu tindakan. Di sini semua aspek tadi yang kita sebutkan dalam beberapa pasal kode etik akan menyatu, ya. Walaupun kita tahu bahwa ini yang terbaik untuk pasien, tapi tetap otonomi pasien merupakan hal yang tertinggi. Kemudian confidential nih. Di sini pasien berhak untuk dilindungi kerahasiaannya. Bahkan untuk aktivitas tertentu, misalkan untuk perusahaan dan segala macam, dan asuransi, kita juga harus penting memperhatikan hal-hal kerahasiaan ini. Ya. Kemudian tidak boleh ada konflik of interest. Nah, kita kadangkala jujur, kita dalam menghadapi praktek sehari-hari, kita sering terbentur dengan berbagai masalah. Terutama misalkan fasilitas yang ada di kita tidak sesuai, misalkan juga dengan beberapa hal, keterbatasan lain. Sehingga kadang-kala kita dalam menata pasien, kita mengalami konflik of interest. Nah, di sini sebagai dokter kita harus pandai-pandai untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, mohon maaf ini karena saya sebagai obgyn, kita juga melihat kedudukan kita sebagai dokter, bukan hanya sebagai obgyn, sebagai urolog misalkan, sebagai dokter umum, kita juga melihat bahwa posisi kita dalam melaksanakan tindakan kita sehari-hari bukan hanya bertanggung jawab terhadap orang per orang, tapi kita juga tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat dan sebagainya. Nah, ini dari ECOG juga 2016 ada beberapa guideline. Bagaimana kita mengambil ethical decision making, ya, bagaimana kita mengambil keputusan pada masa-masa etis. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi apakah pasien kita memang bisa sepenuhnya mengambil keputusan. Jika memang tidak bisa, kita harus yakin, ya, siapa walinya atau siapa yang bertanggung jawab. Kadang-kala kita dalam keadaan tertentu, misalkan kita menemukan pasien yang tidak sadar, pasien tersebut pasien terlantar, tapi harus dilakukan tindakan segera. Nah, ini ada beberapa prosedural yang harus kita sampai. Kadang kita harus izin dari direktur dari rumah sakit tersebut untuk memberikan tindakan tersebut. Yang kedua, ingat, collect data. Collect data membutuhkan fakta, bukan asumsi. Kadang-kala kita terbelenggu dengan apa yang ceritakan pasien. Kita kadang-kala asumsi pasien, sebenarnya bukan seperti itu. Sehingga
mencari data penting, baik dari anamnesis maupun dari pemeriksaan fisik, penunjang itu sangat penting. Jangan kita jam tukang pasien dari hanya anamnesis kemudian mengambil kesimpulan dan melakukan tindakan berdasarkan tersebut. Semua data-data harus terpenuhi sesuai dengan kaidah yang kita yakini bersama. Kita juga harus mengidentifikasi segala hal yang berkaitan dengan pilihan-pilihan terhadap pasien kita, bukan hanya pilihan terhadap tindakan, tapi pilihan terhadap diagnosis apa yang harus kita lakukan untuk memastikan kondisi pasien kita. Kita juga harus melihat, mengevaluasi opsi, pilihan-pilihan sesuai dengan value dan prinsip-prinsip yang ada. Misalkan, tindakan terbaiknya untuk contohnya stress incontinence. Mungkin yang saat ini yang paling evidence base, yang paling bagus adalah menggunakan mid-urethral sling misalkan. Tapi mahal, pasien tidak bisa di-cover oleh BPJS. Apa yang harus dipilih? Hal-hal seperti itu harus, sebagai seorang dokter, kita harus pilih yang terbaik untuk pasien dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi konflik-konflik terhadap masalah etik, ya, dan kita harus menentukan prioritas mana yang terpenting buat pasien. Kadangkala antara beneficence dan otonomi, ya, saling bertubukan, tidak sama. Mungkin kita harus memilih yang terbaik untuk pasien. Ya. Kemudian memilih opsi-opsi tersebut yang terbaik, ya, yang setelah kita pilih dengan tentu dengan educated, justified, ya. Kemudian walaupun kita sedang melakukan pilihan tersebut, kita kadangkala harus mundur ke belakang untuk merevaluasi kembali apakah keputusan kita yang sudah kita ambil sudah sesuai, atau kita bisa memberikan informasi kalau misalkan ada sesuatu yang baru dalam kondisi pasien kita. Nah, ini untuk khusus tentang pasien kita, pasien OAB, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, masalah edukasi pasien. Komunikasi dokter yang baik sangat mempengaruhi outcome dari terapi kita. Jadi, kadangkala untuk mendapatkan diagnosis kita harus memberikan pengertian pada pasien bagaimana mengisi daftar harian berkemih. Kelihatannya simpel buat kita, tapi buat pasien susah. Ya, bagaimana mengukur urin dia setiap hari, bagaimana menghitung kencingnya, bagaimana yang dikatakan urgensi, bagaimana yang dikatakan urgent incontinence, segala macam, itu kita harus memberikan komunikasi yang baik dan diberikan pengajaran yang baik. Sederhana mungkin yang bisa dipahami oleh pasien. Dan ini overactive bladder seperti penyakit incontinence yang lain biasanya bersifat kronis. Nah, ini kita harus menyadari bahwa penyakit yang kita hadapi, yang kita terapi ini bukan penyakit seperti, mohon maaf, sakit kepala, dikasih minum obat sembuh sakit kepalanya. Mungkin diberi obat setelah sekian lama tidak sembuh, tapi perbaikan. Misalnya pada pasien kita nokturia terbangun malam hari karena ingin berkemih sampai 10 kali dalam semalam, yang tentu saja sangat mengganggu pasien. Tapi dan terapi bukannya tidak bangun sama sekali, tapi dalam semalam mungkin bisa hanya 2-3 kali. Dari 10 menjadi 2 itu sudah merupakan perbaikan. Itu harus disampaikan pada pasien. Ya. Kemudian pengobatan juga memerlukan jangka waktu yang lama. Ya, ini kadang-kala pasien jadi bosan. Ya, karena minum obat misalkan, ya, itu memerlukan waktu lama setelah baru terlihat hasilnya. Dan begitu lama pun bukannya sembuh total, tapi perbaikan. Nah, ini informasi yang jelas juga harus diberikan. Risiko kegagalan tetap ada terhadap terapi. Kadang-kala kita menemukan pasien-pasien yang refraktor dengan pengobatan asetilkolin dan antimuskarinik misalnya. Atau muncul efek sampingnya lebih besar, ya, sehingga kita harus mengganti dengan modalitas yang lain. Nah, ini juga harus disampaikan pada pasien tentang kemungkinan tersebut, sehingga pasien dan kita menjadi satu tim, ya, untuk meningkatkan keberhasilan dalam terapi kita. Kemudian, ini juga sangat penting bahwa tadi kita katakan bahwa dalam etika kedokteran bahwa yang paling penting adalah masalah pasien, keselamatan pasien. Jadi tentu saat ini kita rumah sakit kita sudah terakreditasi, ya,
baik oleh SNARS maupun oleh GCI misalkan. Nah, di sini salah satunya RC menggunakan GCI, ya. Di sini kita harus menerapkan prinsip-prinsip keamanan, ya. Di sini ada International Patient Safety Goals, ya, merupakan standar pertama dari GCI measurement. Ya, di sini EPSG 1 tentang identifikasi pasien yang benar, EPSG 2 tentang meningkatkan komunikasi efektif, EPSG 3 tentang meningkatkan keamanan obat yang high alert, jadi obat-obat yang mirip. EPSG 4, pastikan benar sisi, benar prosedur, itu sangat penting buat kita, terutama kalau kita ya megang pisau, ya, jangan sampai kita salah sisi pada waktu melakukan operasi. Kemudian kita juga harus memperhatikan EPSG 5, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kita. Kita tahu bahwa di rumah sakit menjadi isu bahwa sangat tinggi pasien-pasien kita mengalami infeksi tambahan pada waktu dirawat karena infeksi nosokomial. Yang mungkin kita ikut andil dalam penyebabnya. Dan PSG 6 menurunkan risiko pasien cedera akibat jatuh. Nah, ini kira-kira standar-standar yang sudah diterapkan. Pertama, identifikasi pasien, bukan hanya nama, tapi mungkin tanggal lahir, sehingga pasien-pasien yang diberikan bukan hanya pada saat masuk, tapi pada setiap prosedur kita harus yakinkan, maka pasien mempunyai gelang yang sesuai, kita harus tanyakan bahwa betul pasien yang kita tangani sesuai dengan pasien yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif bukan hanya kita dengan perawat, tapi kadangkala kita dengan satu tim, ya, bahwa di rumah sakit harus menunjukkan bagaimana kita standar tentang handover, misalkan dari ruang rawat pindah ke kamar operasi, kemudian ke kamar pulih, kemudian kembali ke perawat. Jangan sampai di sini terjadi gap komunikasi sehingga ada pasien yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pasien gagal mendapat perlindungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengenai high alert medication. Kita ingat, mungkin saya tidak tahu nih obat-obat AB, ada nggak yang nama-nama yang mirip misalkan. Nah, kita harus melakukan suatu sistem bagaimana mungkin dieja satu-satu, dipisahkan obat-obat yang mirip sesuai dengan standar yang di masing-masing rumah sakit tentukan. Kemudian yang goal keempat adalah ensure safe surgery. Alhamdulillah kalau di Obgyn, uterusnya satu, vaginanya satu. Jadi di tengah-tengah, tidak salah vagina kanan dan kiri. Tapi teman-teman urologi mungkin hati-hati, mungkin ada ginjal 2 yang seharusnya dinefrektomi ginjal kanan, ternyata salah penanda ginjal kiri yang diangkat misalnya. Hal-hal seperti itu saya yakin kita harus membuat suatu manajemen tertentu. Ya, yang berikutnya ini sedang hangat-hangatnya tentang bagaimana reduce of the risk of healthcare associated infection, termasuk di sini misalkan pasien-pasien di rumah sakit misalkan yang teman-teman bekerja menangani COVID, hati-hati. Ya, bukan hanya pasien, tapi kita juga bisa menularkan kepada pasien yang lain. Ya. Sehingga kita benar-benar salah satunya adalah dengan hand hygiene, shielding, menggunakan APD yang tepat, dan sebagainya. Yang terakhir, tentang hati-hati karena pasien-pasien kita, terutama pasien yang melakukan tindakan segala macam, risiko terhadap jatuh sangat tinggi, sehingga kita harus memberikan assessment, kemudian melakukan tindakan sesuai dengan assessment tersebut. Dr. Yudi, apakah saya langsung atau? Langsung aja silakan Dr. Surahman. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yudi. Sama-sama. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang operative bladder. Ya. Ini ada video, mungkin tidak lama, mudah-mudahan bisa membantu kita memahami tentang operative bladder ini.
Saya kira dengan tadi videonya bisa kelihatan ya, Dr. Yodi ya? Iya, terima kasih. Kelihatan jelas sekali, Dr. Surahman. Ya, jadi sebenarnya sebagian besar presentasi saya sudah selesai, Dr. Yodi, dengan video tersebut. Tidak apa-apa, ini karena sudah disuruh sampai jam. Saya teruskan, Dr. Yodi, takut ini. Ya, silahkan, Dokter. Jadi, ini kita bicara, jadi teman-teman sejawat sekalian, tadi kita sudah lihat mengenai operative bladder, dari videonya mana yang normal dan mana yang tidak normal. Ya. Kita lihat, mungkin kita belajar lebih jelas lagi. Di sini definisi operative bladder ya, bahwa operative bladder adalah beser, nama lainnya adalah kita sebutnya beser kalau untuk awam, adalah kumpulan gejala dengan di mana gangguan berkemih bagian bawah dicirikan dengan satu, kalau kita ingin kencing itu harus buru-buru. Padahal biasanya secara normal kalau kita ingin berkemih, kita bisa santai dulu, kita cari tempat berkemihnya, ya. Kemudian kalau misalnya penuh, bisa kita pindah ke tempat yang lain. Pada orang OAB tidak bisa. Begitu ada darurat berkemih, harus dilaksanakan segera. Ya. Kalau tidak dilaksanakan, bisa jadi akan terjadi ngompol. Ya. Nah, ini jadi, biasanya disertai dengan keluhan sering buang air kecil, ya, biasa pada siang hari, ataupun sering kebangun pada malam hari. Ya. Nah, biasanya kan kalau normal, kita bisa nahan kencing lebih dari 3 jam. Tapi pada penderita OAB tidak akan bisa. Pada normalnya kita semalam bisa tidak bangun atau mungkin maksimal 1 kali. Tapi pada pasien ini dan OAB akan kita bangun berkali-kali. Ya. Nah ini kalau dari Perkina kita membuat konsensus kemarin. Pertama adanya desakan kuat untuk berkemih. Ya ini kalau desakan kuat ini berarti harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, sakit, tidak nyaman, dan bahkan tadi bisa ngompol, kita sebut sebagai OAB basah, atau tadi tidak keluar, tapi kita sudah tidak nyaman sekali dan sakit. Ya. Nah, biasanya disertai dengan frekuensi, sering berkemih di siang hari, dan nokturia bersama. Ya. Nah, ini OAB ini harus ditegakkan dan menyingkirkan adanya gejala-gejala yang mirip, ya, yang disebabkan karena hal-hal yang primer, misalkan infeksi saluran kemih atau kondisi patologis lain yang kita kenal sebagai diapers. Misalkan kita menggunakan obat-obatan tertentu atau kita mempunyai kencing manis ya yang tidak terkontrol gulanya ya. Nah, hal-hal tersebut harus kita singkirkan bahwa memang tidak ada underlying disease yang mendasari kejadian ini, dan biasanya sifat kronik. Nah, ini disebabkan karena otot kandung kemih kita yang lebih aktif, ya, yang seharusnya pada waktu fase pengisian dia harus istirahat, ini justru terpicu untuk tekanannya meningkat sehingga ingin berkemih. Jadi 4 gejala utama OAB yang paling yang kita bisa ketahui adalah pertama urgensi, yaitu gejala mendadak menyebabkan seseorang harus berkemih dengan segera. Nah, padahal pada orang normal dapat menahan keinginan untuk berkemih ya untuk beberapa saat misalkan. Nah, kemudian frekuensi. Di sini artinya
berkemih lebih dari 8 kali per hari. Artinya tidak bisa menahan lebih dari 3 jam. Ya. Kadang-kala jangankan 3 jam, setengah jam pun harus segera berkemih kembali. Ya, maka disebutnya beser. Ya. Kemudian tadi, kalau misalkan urgensinya tidak bisa dikendalikan, kadang-kala keluar ya, ngompol gitu ya. Tentu ini sangat mengganggu sekali dan malu buat pasiennya. Ya. Kemudian ya tadi pada malam hari kualitas hidup kita jadi terganggu karena kita kurang tidur. Kenapa? Sebentar-sebentar kita harus bangun, sebentar kita bangun. Tadi saya ceritakan, pasien ada yang sampai 10 kali ya bangun, sehingga tentu saja kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas dia pada siang harinya. Nah, tadi kita katakan bahwa overactive bladder ini ada 2 tipe, ya. Yang paling banyak memang yang urgensi saja tanpa urge incontinence, artinya dia tidak nyaman saja, tidak sampai basah. Tapi kalau misalkan parah, mungkin kadang-kala sampai ngompol tadinya. Nah, kita lihat di Amerika bahwa paling besar OAB cukup besar porsinya, ya, hampir 2/3 bagian dari incontinence ya, adalah OAB. Ya. Memang di sini OAB bisa merupakan gabungan dari OAB murni ditambah juga dengan mix. Ada incontinence-nya, stress incontinence-nya, tapi ada urgensi juga. Ya. Tapi merupakan bagian besar dari pasien-pasien inkontinensia urin yang di Amerika. Nah, mungkin Dr. Cahyo nanti akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwa ada masalah dalam kontraksi dari otot-otot kandung kemih kita. Jadi, saya sampaikan tadi bahwa secara normal harusnya pada fase pengisian, otot-otot detrusor kita harusnya relaksasi, ya, sehingga mencapai kapasitas mendekati maksimal. Ya, pada kondisi tersebut baru akan timbul rangsangan, ya, dan merasakan kontraksi. Ya. Nah, ini pada penderita OAB baru separuh pun sudah mulai terangsang untuk berkemih. Sehingga kapasitasnya kadangkala volume kencing yang dikeluarkan oleh pasien-pasien kita sangat sedikit. 25 cc, 50 cc. Padahal kapasitas normal dari kandung kemih misalkan pada wanita dewasa itu ada sekitar 300 sampai 400 cc. Jadi kalau misalkan hanya 25 cc tentu sangat mengganggu, ya. Ini kontraksinya bisa mendadak, kontraksinya tidak teratur, kontraksinya tidak terkontrol, tidak bisa tahan lagi, dan lebih sering dari normal, ya. Yang menyebabkan manifestasinya tadi ingin berkemih terus. Ya. Nah, bagaimana prevalensi OAB secara global, ya? Irwin dan Kops ya dalam penelitiannya, ya, di tahun 2011 ini melaporkan bahwa pada waktu itu 2008 prevalensi secara global antara 8,2 sampai 10,7%. Tapi beliau mereka berdua mereka memprediksi pada 2018 akan meningkat, ya, bisa sampai 2 kali lipat, ya, sekitar 540 orang. Dan yang cukup mengagetkan ternyata prevalensi tertinggi justru di Asia, ya. Kalau kita selama ini kita menganggap bahwa di ras putih, ya, kulit putih lebih tinggi, ternyata Asia ternyata lebih tinggi dibandingkan mereka. Nah, ini di Korea kita lihat, ya, tetangga negara kita, ya, bahwa di Korea prevalensinya meningkat seiring usia dan wanita ternyata lebih tinggi dibandingkan pria, ya. Kita lihat pada semakin usia semakin lanjut, kejadian prevalensi dari OAB ini meningkat. Bagaimana di Indonesia? Perkina, ya, dalam penelitian multicenter dengan 6 rumah sakit pendidikan di Indonesia, ya, waktu itu dipublikasi di Akta Medika Indonesia, ya, tahun 2014, dari 2.765 responden, prevalensi total incontinence urin semua tipe itu 13%. Dan sangat mengagetkan ternyata tipe yang terbanyak adalah OAB basah, ya, yaitu sekitar 4,1%,
dan kencing urin kanan atau stretching continent 4%. OAB kering cukup tinggi 1,8, UI campuran 1,6%. Ini jadi UI campuran, OAB kering, dan OAB basah ini merupakan manifestasi yang kita bicarakan sebagai OAB. Jadi cukup 7% kita kira dari seluruh 2.765. Cukup tinggi menurut saya. Nah, bagaimana dengan tadi kalau di Korea semakin tinggi usia semakin tinggi. Kita lihat di penelitian yang sama, ya, juga ternyata untuk populasi geriatri di atas 65 tahun, ternyata kalau tadi 13% secara umum, di geriatri ini 22,2% angka prevalensi inkontinensi urin secara umum. Dan terbanyaknya adalah OAB basah sekitar 4,6%. Ya, jadi cukup besar prevalensi dari OAB ini. Nah, di penelitian sama juga, ya, faktor risiko apa sih yang paling banyak? Ternyata awal-awalnya ada pasien mempunyai LUTS atau gejala-gejala saluran kemih bawah. Ya, tadi seperti frekuensi, nokturia dan segala macam sudah mulai. Itu sampai 7 kali OR-nya, ya. Kemudian ada gangguan persarapan 2 kali OR-nya, ya. Jadi 2 hal ini merupakan faktor risiko terjadinya OAB pada pasien-pasien yang kita temukan. Nah, bagaimana diagnosis dari OAB ini? Mungkin nanti Dr. Cahyojati lebih jelas lagi, tapi saya akan menyebut sedikit. Sebenarnya kita mempunyai suatu kuesioner sederhana, ya, seperti OAB SS, Operative Bladder Symptom Score, ya. Kita lihat, ya, mungkin bisa nanti bisa dibaca oleh teman-teman sejawat sekalian, ya. Kita mempunyai skor, ya. Ya. Kalau misalkan skor dijumlahkan ini frekuensi siang hari, frekuensi malam hari, keadaan yang mendesak, keadaan mesak dan beser, ini ada matriksnya. Kemudian kita jumlahkan semua, kalau misalkan kurang 5 maka ringan, ya. Kalau misalkan sedang, kalau 6-11, dan berat kurang 12. Jadi kalau misalkan sedang dan berat ini mungkin teman-teman sudah melihat bahwa kalau misalkan ringan mungkin bisa dengan pengobatan secara lifestyle-nya atau dengan bladder training-nya, ya. Tapi kalau misalkan sudah sedang atau berat, tentu sudah berpikir untuk terapi secara medikamentosa. Ya, ini cara mengisi bladder diary, salah satu tools yang sangat penting untuk diagnosis OAB ini, ya. Nanti mungkin Dr. Cahyojati akan menerangkan lebih jelas tentang ini. Ya, ini contoh cara mengisinya, ya. Kita tidak harus bangun setiap malam, tapi pada saat kejadian minum langsung ditulis berapa, ya kan? Kemudian kapan terjadinya buang air kecil? Tidak harus setiap jam dihitung, tapi pada saat buang air besar tersebut dicatat, ya, 1 kali berapa jumlahnya sekalian. Dan nanti kita akan melihat 3 hari berturut-turut, ya, untuk menilai apakah dievaluasi apakah benar gejalanya sesuai dengan gejala OAB atau bukan. Nah, sekarang kita bicara tentang dampak OAB itu sendiri, ya. Jadi dampak OAB ini sangat sangat berdampak menurut saya, ya. Pertama dari segi aktivitas sehari-hari. Ini yang sangat mengganggu pasien. Gara-gara pasien sering berkemih, tadi kita lihat di video, untuk bepergian itu akan khawatir. Ya, ataupun kalau datang di tempat tujuan, bukannya kita akan melihat pemandangan kalau jalan-jalan misalnya atau ke mall harus langsung belanja, tapi yang pertama dicari adalah di mana toiletnya, ya. Kemudian menghindari aktivitas harian, ya, aktivitas rutin, aktivitas seksual apalagi karena takut kalau habis berhubungan akan berkemih. Sering bolak-balik ke toilet. Nah, ini makanya biasanya kalau misalkan kita ada ibu-ibu pengajian, ada tuh beberapa ibu yang duduknya memilih dekat toilet. Ya, mungkin sudah ibu kita ini sudah menderita OAB. Nah, tadi salah satunya karena sering kebangun malam, sehingga pasien menjadi lemas dan lesu. Jadi ini akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari dia. Kemudian emosional. Tadi apalagi kalau misalkan sudah OAB yang basah, sampai ketahuan ngompol di tempat orang, itu akan sangat malu.
menarik diri dari kehidupan sosial, ya, dan kadang-kala depresi. Jadi jangan dianggap enteng, gejala-gejala ini bisa membuat efek psikis yang cukup besar pada pasien. Nah, efek ekonomi juga. Kenapa tadi? Kalau misalkan karyawan kantor, tentu akan terganggu kalau misalkan pada waktu siang hari ngantuk terus karena malamnya tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau misalkan pada saat masa-masa produktif pasien harus sering ke kamar kecil, ya. Pada kondisi dengan OAB basah, supaya menjaga ini tentu biaya pasien harus membawa popok dewasa atau menggunakan pembalut. Nah, kalau biasanya pembalut hanya pada saat haid, ini mungkin harian harus memakai pembalut atau memakai pampers, ya. Nah, tentu saja kalau memang biaya laundry ini bukan hanya kalau tidak harus ke laundry, tapi tentu saja meningkat biaya cuci di rumah, sabun dan sebagainya. Nah, dari kita ini efek medis jadi masalah. Pasien jadi kadangkala infeksi jamur pada kulitnya, jadi iritasi karena sering berkemih, ya. Pasien takut minum. Ya, jadi karena pasien sering berkemih, mereka berpikir, lebih baik saya nggak minum deh, supaya nggak sering-sering kencing. Nah, akhirnya apa? Pasien akan menjatuh pada dehidrasi, apalagi misalkan kondisi lingkungan yang panas dan sebagainya. Pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut, karena harus segera buru-buru ke kamar mandi, kamar kecil, kadang-kala bisa menyebabkan risiko jatuh. Dan tentu saja gangguan aktivitas seksual, karena bahan hari harus terbangun terus. Maaf, Dr. Surahman, apa bisa 5 menit lagi? Ya, terima kasih, Dr. Yodi. Ya, terima kasih. Nah, ini saya kira nih singkat saja bahwa nih dari satu penelitian ternyata efek kualitas hidup, penurunan kualitas hidup pada pasien dengan OAB ternyata bahkan di beberapa sisi lebih buruk dibandingkan pasien dan diabetes, ya. Jadi ini bisa lihat kalau kita diabetes kita sudah tahu, ya, tapi OAB ini jarang dikemukakan permasalahannya. Ya. Ini kita lihat di penelitian Korea, ya, bahwa semakin seringnya incontinence, maka kualitas hidupnya akan semakin menurun, ya. Lihat seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Yodi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Surahman untuk sharing dari definisi dan prevalensi dari OAB dan terutama efeknya terhadap kualitas hidup. Dan untuk pembicara yang kedua hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya mengenalkan senior saya, guru saya, Dr. Cahyo Jati, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Beliau adalah staf dari Departemen Urologi, Departemen Bedah Universitas Padjadjaran, dan saat ini melayani di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dr. Cahyo Jati akan membawakan materi menginjak yang lebih mendekati klinis, di mana bagaimana kita bisa melakukan diagnosis dari overactive bladder, dan pentingnya juga bagaimana untuk membedakan ini dari penyebab-penyebab keluhan saluran kemih bagian bawah atau LUTS yang lain. Dr. Cahyo Jati, apakah bisa mulai? Ya, saya persilahkan. Sudah terlihat mungkin? Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih Dr. Yori atas introduksinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada panitia yang telah memberikan untuk berbagi pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya mendapat tugas untuk bagaimana mendiagnosis suatu OAB dan kita membedakan dengan penyakit LUTS yang lain. Nah,
tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu Dr. Surahman, bahwa definisi OAB tadi sudah adalah suatu sindroma, jadi yang ditandai sindroma kumpulan gejala ditandai dengan urgensi, dengan atau tanpa incontinence, dan biasanya disertai dengan frekuensi dan waktu. Dan satu hal yang penting tadi juga sudah ditekankan bahwa penyebab dari OAB ini sampai saat tidak ada penyebabnya. Jadi karena itu dalam mendiagnosa OAB kita yang misalnya adalah menyingkirkan penyakit yang menimbulkan gejala seperti OAB tersebut. Nah, gejala OAB itu lebih banyak gejala dari bagian dari LUTS atau storage-nya. Jadi kalau kita bicara LUTS, lower urinary tract symptoms atau gejala kumpulan gejala dari saluran kemih bagian bawah, itu ada beberapa komponen yang menyusunnya, yaitu komponen storage atau iritatif, yaitu kalau kita kembali pada fungsi dari kandung kemih, fungsi kandung kemih itu ada fungsi menyimpan dan fungsi mengosongkan. Nah, gejala LUTS ini mengacu pada hal tersebut. Jadi gejala storage atau gejala penyimpanan, atau gejala iritatif, terus gejala obstruktif atau gejala pengosongan, dan gejala-gejala setelah berkemih. Dan ini bisa berhubungan BPH atau BPI atau BPO atau penyakit-penyakit lain yang memberikan gejala seperti menyerupai itu, misalnya sistitis, misalnya kandung kemih, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada dalam menegakkan suatu OAB kita harus benar-benar bisa menyingkirkan, karena penyebab OAB ini tidak ada penyebab. Nah, kalau kita kembali ke LUTS, lower urinary tract symptoms, ini banyak. Jadi OAB adalah bagian kecil dari penyebab LUTS. Jadi faktornya adalah seperti benign prostate obstruction, kalau kita penyumbatan karena pembesaran prostat benar, atau karena ada batu di saluran kemih bagian bawah atau ureter bagian besar, atau mendengar tumor. Itu memberikan gejala sama, cuman masing-masing ini memberikan ada sebabnya, gejalanya sama tapi ada sebabnya. Juga stricture uretra juga sama, kencingnya akan sering, sedikit-sedikit, ya. Termasuk prostatitis juga memberikan gejala yang sama, sering kencing, jadi di bagian perineum, ya, kencingnya kadang-kadang nggak lancar, ya. Seperti itu, atau ada benda asing di dalam kandung kemih juga bisa. Sama juga seperti saluran infeksi saluran kemih, ya, sistitis, itu gejalanya sama, sering kencing, sering sedikit-sedikit, ya, ada urgensi, ya, tidak bisa nahan kencing, ya, sesuai dengan berdarah juga, atau ada jadi bladder akibat penyakit-penyakit saraf, misalnya stroke, Parkinson juga memberikan gejala sama, atau kelainan detrusor under activity juga sama, memberikan gejala yang sama, di mana persarapan di dalam kandung kemih berkurang sehingga kontraktilitasnya kurang baik, gejalanya mirip, atau nocturnal polyuria. Jadi inilah yang mendasari kumpulan gejala dari LUTS tadi. Oleh karena itu kita harus bisa menyingkirkan penyebab-penyebab ini satu persatu. Kalau kita kembali kepada LUTS, ya, tadi komponen storage, voiding, dan post-maturation symptoms. Kalau storage itu kembali frekuensi itu sering kencing. Itu disebut bila lebih dari 8 kali sehari. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Surahman mengenai keinginan yang tiba-tiba muncul untuk berkemih. Kalau dalam bahasa awamnya kita adalah kebelet lah. Terus nokturi tadi juga sudah dijelaskan, kencing pada malam hari. Terus di mana pada waktu kita tidur, kemudian sampai bangun, kita terbangun hanya untuk kencing. Normalnya 1 kali, tapi kalau lebih dari 1 kali itu sudah dianggap tidak normal. Voiding symptoms, ya, voiding symptoms itu komponennya apa aja, yaitu voiding symptoms itu komponennya adalah pancaran yang lemah, karena ini penting, jadi kekosongan, pancaran lemah, terus hesitansi itu adalah perlu waktu pada saat ingin kencing sampai keluar air kencing itu memerlukan waktu beberapa detik lah. Jadi kalau tidak langsung segera keluar, tapi memerlukan waktu untuk keluar. Intermittency adalah kencing yang terputus-putus. Straining adalah mengedan, dan terminal breathing itu pada
cosmic duration terdiri dari incomplete, entire, artinya perasaan tidak puas, rasa tidak lampias kalau orang awam bilang, dan ada menetes ya, selesai berkeping, kemudian dia ada masih menetes. Nah, kalau kita lihat dari prevalensi, maka ternyata makin usia tua itu LUTS itu makin besar. Ya, kita lihat lebih dari 55 tahun menjangkiti pada 30% pada laki-laki, lebih dari 55 tahun. Kalau kita lihat BPH juga sama, makin usia tua prevalensi penyakit pembesaran prostat yang banyak juga akan meningkat. Nah, inilah yang perlu kita cermati untuk khususnya pada penyakit-penyakit pada penyakit laki-laki. Ya, dan ini bisa menjangkiti pada laki maupun perempuan. Ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Ini tadi sudah disampaikan ya bersama Dr. Rahman bahwa keluhan prevalensi dari OAB symptoms tadi baik laki maupun wanita juga meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi kita lihat sudah mulai dari umur 18, kemudian makin tua, makin meningkat. Dari beberapa studi, dari SIFO maupun dari ethics tadi. Ya. Makin tua, keluhan daripada OAB baik laki maupun perempuan makin banyak. Ya. Kurang lebih dari SIFO itu 16%, sedangkan dari ethics tadi itu 11,8%. Kalau kita lihat prevalensi LUTS sendiri pada laki-laki juga cukup tinggi. Dari studi Irwin ini menyatakan bahwa 38% itu, 61,3% itu pada laki-laki itu menderita LUTS. Dan kita pecah kembali ke dalam 3 komponen tadi, yang terbanyak adalah storage-nya. Storage ini menjadi keluhan yang sangat menonjol pada laki-laki dengan LUTS. Ya, 51%. Kemudian hanya 25% dengan gangguan voiding-nya atau gangguan pertemuannya, dan cosmic duration-nya sekitar 16%. Nah, pada laki-laki, jadi ini keluhan tadi ya mempunyai LUTS, ada storage, ada simptom, ada voiding ya. Di sini ya. Nah, disinilah ada irisan yang memberikan gejala seperti OAB atau LUTS. Jadi LUTS di sini adalah bagian dari OAB adalah bagian dari LUTS. Ada laki-laki juga BPH yang makin banyak juga. Di sini sekitar 67%, tadi dikatakan dari penelitian tadi, 60% penderita juga sekitar OAB dan juga BPH. Dua-duanya ada. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa storage symptom tadi ada frekuensi, urgency, nocturi, dan urinary incontinence. Sedangkan pada yang voiding yang tadi sudah dijelaskan, ada intermittency, pancaran rumah, medan, terminal dripping, dan selanjutnya. Nah, inilah yang mendasari kita harus berpikir, ya. Kadang-kadang kita mengobati pada pasien-pasien BPH itu kok gejalanya masih terus ada, mungkin ini ada juga, mungkin. Ya. Jadi storage inilah yang harus kita tangani. Nah, storage inilah yang paling mengganggu dari pasien-pasien dengan LUTS. Pasien-pasien LUTS ini storage symptoms ini yang sering mengganggu, sehingga dari penelitian sekitar 50% mengeluh hal tersebut yang menyebabkan pasien itu datang untuk berobat. Jadi LUTS ini ya, oleh karena itu memang dari penelitian juga voiding storage ini storage symptoms ini yang sering mengganggu dan menyebabkan pasien datang ke. Nah, oleh karena itu dalam melakukan diagnosis OAB kita harus menyingkirkan gejala-gejala yang menyerupai gejala OAB tadi.
Makanya kalau kita kembali pada definisi bahwa itu penyebabnya tidak ada, tidak ditemukan patologi yang mendasari untuk menimbulkan keluhan tersebut. Oleh karena itu kita harus memikirkan kelainan-kelainan seperti yang tidak urogenital infection, misalnya sistitis, statitis, refritis yang kita sebutkan. Kelainan-kelainan ekstrafisikal misalnya pada wanita bisa terjadi endometriosis, mungkin mengganggu dalam proses. Juga kelainan kandung kemih, misalnya ada tumor kandung kemih, batu kandung kemih, atau cystis interstitialis, ya, ini harus kita simpulkan. Kemudian kelainan-kelainan prostat atau uretra, misalnya ada kanker di samping BH atau di uretra, atau mungkin struktur uretra, ya, kita harus. Penyakit lain yaitu misalnya penyebab depressor under activity, misalnya poliuri, psikis juga bisa, diabetes. Diabetes tentu bisa mengganggu juga, memberikan keluhan yang sama. Poliuri, ya, itu sering kita menjadi terkaburkan ini suatu OAB atau diabetes. Nah, ini harus perlu dicek di dalam pendekatan ini. Termasuk konstipasi. Konstipasi juga akan mengganggu dalam proses berkembang. Oleh karena itu, konstipasi cara pengobatannya nanti harus disingkirkan atau diperbaiki. Nah, bagaimana mendekati diagnosis? Tentu kita mulai sebagai dokter melakukan history taking, analisis. Analisis meliputi yang tadi, baik poiding maupun storage-nya maupun kosmetik. Penyebabnya harus kita gali dengan detail, ya. Kita gali bagaimana, apakah ada urgensi, berapa frekuensinya, apakah nocturi, apakah ngompol, bahkan kalau ngompol touch yang karena desakan atau ngompol karena tekanan karena batuk, bersin, ya, harus kita tanyakan pada pasien. Juga termasuk poidingnya, bagaimana, ada gangguan nggak, pancarannya memang tidak, putus-putus, atau harus mengedan, atau lama dalam bersin, atau mungkin jadi perubahan lagi. Ya, kita harus tanyakan lebih detail. Nah, kemudian kita kembalikan ke pasien mana yang paling mengganggu keluhan tersebut. Kita tanyakan pasien. Selanjutnya kita juga harus tanyakan bagaimana proses pasiennya, ya. BAB-nya dalam hal ini, apakah ada irritable atau gangguan malah sulit konstipasi, ini harus kita tanyakan, harus selalu, karena gangguan berkemih tidak lepas dari juga gangguan buang air besar. Karena itu untuk menyingkirkan harus buang air besar harus kita gali juga, kita singkirkan. Kemudian riwayat medical atau surgical sebelumnya, ya, medical misalnya ada gangguan jantung misalnya, riwayat operasi sebelumnya yang bisa mengganggu terutama operasi daerah pelvis, ya, kita harus tanyakan karena bisa mengganggu dalam persarafan dan ini akan mengganggu dalam proses juga. Terus bagaimana kita juga tanyakan mengenai riwayat persalinannya, ya. Apakah ada persalinan yang besar, anak besar misalnya, berapa sering melahirkan, terus adakah ngompol berhubungan seksual misalnya, ya, ini penting karena gangguan dari daerah pelvik itu bisa mengganggu dalam proses pendidikan. Dan tidak lupa pada laki-laki tentu kita harus menanyakan tentang gejala prostat. Gejala prostat misalnya dengan pancaran kencingnya bagaimana, apakah harus mengedan, selesai kencing, apakah tidak puas, dan ini bisa kita kecilkan dengan IBSS, ya. Ada riwayat trauma sebelumnya di daerah uretra, kita menjadikan struktur mungkin, ya, riwayat kateterisasi, mungkin penyakit batu juga kita harus tanyakan, apakah pernah sakit pinggang, kolik, keluar batu, dan sebagainya. Kita harus tanyakan. Juga obat-obatan, ini penting juga. Obat-obatan yang pertama mengganggu dalam proses kemihnya, terutama obat diuretik, ya, karena kalau dikasih obat diuretik akan sering kencing, gejalanya akan sama. Jadi sering kencing, terus juga obat-obat antihipertensi, beberapa obat antihipertensi juga berefek diuretika. Nah, ini juga harus kita tanyakan jenis obatnya apa, berapa makannya, sehingga dalam manajemen yang
Jadi kita harus alihkan supaya tidak mengganggu mungkin pada malam hari, karena yang sangat mengganggu mungkin malam hari. Ya. Kemudian bagaimana riwayat minumnya? Minumnya apakah banyak minum enggak? Terus kemudian apa saja yang diminum, misalnya kafein, alkohol, kadang-kadang itu bisa menimbulkan efek diuretika. Alkohol, kafein itu efeknya diuretika. Sehingga ini perlu juga kita tanyakan, kalau minum berapa banyak. Dan ini ya bisa kita detailkan dengan tadi yang dokter Surahman sampaikan, yaitu dengan blender diary. Ya. Dengan blender diary, kita bisa menggali lebih jauh bagaimana pola minum dan berkemih dari pasien tersebut. Jadi dengan kita bisa melihat bagaimana gambaran dari tadi, kita bisa melihat berapa sering minum, berapa sering berkemih, berapa banyak minum, berapa banyak berkemih, sehingga kita bisa melihat bagaimana sih pola minum dia dan lebih fakta, lebih akurat. Juga kita tanyakan bagaimana warna urin tadi ya, apakah keruh, berdarah, atau berubah warna yang lain. Nah, tidak lupa kita dalam setelah anamnesis, kita tentu tidak lupa melakukan pemeriksaan fisik. Kita cek abdomennya, mulai dari abdomen pemeriksaan ginjal, ya, kita lihat suprapubiknya, kita lihat adakah nyeri tekan, adakah masa di situ. Kita juga lihat bagaimana statusnya aktif adalah kita caranya adakah intraindurasi mungkin atau apa yang keras, batu misalnya. Kemudian tak lupa patologis ini bisa juga mengganggu proses dan penting, yaitu ada darah dari ya, dan kaki dan bawah, ada paralis ya, dan lupa penting, apalagi laki-laki namanya usaha juga kita pikirkan tingginya, penting kita catatnya di samping aninya. Kita bisa ada kata karena kalau yang bagus, insya Allah dia bisa kita refleks bulbul kapan kanal refleksi. Nah, refleks dari kita lihat nodul dan kita juga rektumnya mungkin ada yang itu bisa mengganggu dan untuk wanita bagi nah, apakah ada artritis dan biasanya tambahnya dengan menopause menjadi pucat, kita akan menggunakan yang apakah pada saat keluar dari minyak juga panggulnya, final tulangnya, ya. Hamil 4 penurunan panggul di situ. Jadi saat itu kita tidak lupa awal melakukan pengukuran berat badan untuk risiko khawatir. Oleh karena itu sekali
dalam pengobatan harus menurut berat orang ini harus kita tahan dulu karena dia mengganggu untuk kejadian. Yang paling sederhana tentu urin jadi di TPK yaitu bentuk ada infeksi tidak situ kita tidak dan kita juga white beberapa bahasa kencing ada telah di aku tidak bisa ke West kalau ada bisa kur kemudian sesuatu atau yang gampang kan katanya bilang tingkat ada obstruksi itu bisa dan yang sering itu tidak lama ya dua yang tadi sudah di blender direct minimal 3 hari baik sehingga kita berikan real pasien itu keluar balik pulang jadi kita dan kita coba kan juga untuk kuantifikasi tes atau ada atau questionnaire SS ini untuk menotifikasi di Lutster. Ini juga ini untuk laki-laki harus jangan lupa A dan B. Berarti itu salah satunya kita singkir menjadi 5 kita tidak karena itu jadi ada yang untuk keluar OAB goalnya memperbaiki telur yang menyebabkan tidaknya memperbaiki memperbaiki yang inginnya juga intens frekuensi karena pengobatan ya kapan juga harus kan komisi ya pada kualitas perbaiki itu biaya harus faktor gas yang besar pada dan juga harus bukan apa yang bisa mengarahkan ya cara adalah dari non invasif kita mulai dari filteratur dengan mengatur pola minum, mengurangi minuman yang berkemih termasuk apa namanya pola film dasar latihan otot ini biasanya menurut jadi biar mengatur minum dan ya asupan merangsang kita juga berikan untuk dasar panggul yang sebagai goal exercise
memperbaiki, karena dengan case urgensi juga incontinence. Nah, pada kasus mungkin hasil harus kita tambahkan obat tapi dalam anti muskal, yaitu anti obat yang kontraktil penghambatan parakan yaitu sama juga adalah menghambat traksi dari simpatis, ya, simpatisnya relaksasi yang tidak berasa kita berada pada stimulan kira dijalani. Kalau lagi maka lagi kan suntikan toksin pada dinding dan kemih, banyak dalam otot berpusat, frekuensi sensinya juga akan modulasi di kansok-kansok yang dimodulasi dengan frekuensinya akan berkurang. Terakhir bisa dengan menang komik itu sendiri. Pada OA itu biasa kapasitasnya kecil, dengan pada beta biasanya menjadi karena sering residual bahkan bisa kronis. Nah, mohon maaf, Dr. Cahyo, waktunya tinggal 5 menit. Siap. Tidak terakhir, banyak mengaruhi luster ini OAB dan kita lihat dari slide. Tapi investigasi analisis yang teliti, pemeriksaan yang juga ada sederhana pemeriksaan langsung tunjang membedakan kecil tapi tetap menerapkan diagnosis tadi bisa dengan baik. Saya kira itu mungkin slide saya. Terima kasih bisa membantu penyampaian mengenai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Cahyo atas presentasinya yang sangat jelas dan memang seluruh aspek klinis terutama di diagnosis dari OAB sempat kita bicarakan. Ini izin kami mengundang kembali Dr. Surahman dan Dr. Cahyo untuk menanggapi. Ini ada sangat antusias pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari para peserta. Apakah bisa mohon dari Dr. Surahman maupun dari Dr. Cahyo, ini saya coba untuk tampilkan satu pertanyaan dulu yang paling penting karena waktu kita sayangnya memang cukup terbatas di sore ini. Jadi pertanyaannya yang pertama di sini adalah untuk layanan primer, apakah cukup bisa dilakukan urinalisis saja untuk menyingkirkan penyebab lain dari penyebab-penyebab OAB yang tadi disebutkan Dr. Cahyo? Dan kalau pasien ini wanita mungkin bagaimana? Mungkin sekalian dijawab bagaimana atau kapan merujuk pasien dengan OAB kepada pelayanan spesialistik. Mungkin bisa mulai dari Dr. Surahman dahulu. Ya. Terima kasih Dr. Yodi, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi bagaimana kalau di layanan primer nih? Tadi kita sudah sampaikan, tadi Dr. Cahyo Jati sudah menyampaikan tentang diagnosis. Yang penting adalah melakukan diagnosis yang benar dan tepat. Bahwa kita sudah yakin bahwa pasien kita memang pasien OAB bukan penyebab yang lain. Jadi pemeriksaan urinalisa penting, tapi yang lebih penting sendiri adalah tadi kita melakukan daftar harian berkemih, Dr. Yodi ya. Jadi pasien diajarkan untuk mengisi daftar harian berkemih sehingga kita bisa menangkap gejala-gejala yang disampaikan pasien. Kita juga bisa melakukan konfirmasi
apakah betul, apakah pasiennya dengan bukan over drinking, bukan segala macam. Ditambah dengan urinalisis. Saya kira itu sudah cukup ya untuk di tingkat primer. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di tingkat primer? Nanti mungkin Dokter Cahyajati bisa lebih jelas lagi. Tapi kita lihat tadi bahwa pengobatan mungkin dari promosi, preventif. Ya. Jadi pertama adalah gaya hidup. Kalau misalkan suka minum kopi, minum yang bersoda, kurangi, ya kan. Kemudian atur asupan cairannya tidak berlebih, ya kan. Olahraga teratur supaya tidak segala macam ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melakukan latihan dasar panggul, ya. Jadi kita dasar panggul bisa dilakukan, kita bisa latihkan pasien-pasien kita melakukan latihan dasar panggul. Penelitian menyatakan bahwa pasien-pasien dengan OAB juga tertolong dengan melakukan latihan dasar panggul. Ya. Kalau pertanyaan berikutnya, kapan merujuk OAB ke spesialis? Tentunya jika terapi-terapi konservatif atau tadi yang seperti tadi yang saya sampaikan tidak berhasil, maka pasien mungkin dilakukan diagnosis lebih jelas lagi apakah betul truly OAB ada penyebab-penyebab yang lain. Nah, itu akan sampai oleh dokter spesialisnya akan menyampaikan bahwa ini OAB, kemudian dapat terapi. Nah, lanjutan terapi atau terapi rumahan bisa dilakukan di layanan primer nantinya. Itu yang bisa saya jawab, Dr. Yadi. Dr. Cahyo, jadi mungkin bisa ditambahkan kalau untuk layanan primer, nah ini penyebab lain OAB ini bagaimana, Dr. Cahyo? Terima kasih. Ya, jadi tadi disampaikan dengan untuk layanan memang peralatan sangat sederhana. Tapi bisa tidak harus memerlukan yang canggih. Sederhana saja. Tentu yang adalah anamnesis. Anamnesis penting sekali karena sangat berbeda dengan penyakit. Ya. Tapi ya sering kencing, ya, urgensi, kadang juga dengan ngompol ya. Jadi dengan kencing malam hari, kita tanyakan. Yang penting itu juga menanyakan tadi ada pelayanan poli. Kalau tidak ada, ya pelayanan storage-nya. Kita harus tanya di samping dengan OAB tadi, dengan kuesioner. Kita tanya, kita dikasih BSS yang pernah karena dengan politik. Nah ini pasti cukup dan bisa di layanan adakah itu ya apakah hanya penuh di pemeriksaan untuk wanita tadi kita tidak hanya bagaimana pelayanan di sini organ panggul kita bisa lihat dan ya itu bisa dan menyingkirkan penyakit yang lain, infeksi, tumor, karena USG. Jadi kita bisa menegakkan dia dengan sederhana itu. Urinalisis tidak ada urusan fisik. Itu kadang-kadang bisa bantu dengan pengumpulan urin. Kalau ada berkemihnya, kita bisa. Tapi kalau tidak berkemih, poipingnya dengan urinalisis, ya, dirujuk ke hemat urin. Ya. Nanti, sudah. Mungkin ada nyeri ya, bukan mungkin, ya. Prolaps misalkan panggul, rujuk. Riwayat operasi di bawah, operasi ya, ada fistula mengompol, ada bisa kita ya fistula kita lihat dengan pemeriksaan. Nah,
Jadi udah saya kira mungkin yang disampaikan dengan pemeriksaan yang sederhana tadi kita menegakkan yang di layanan. Terima kasih, Dr. Cahyo. Ini kebetulan tadi ada pertanyaan juga dari para peserta yang mungkin menyambung tadi apakah perlu dirujuk ke spesialis, di mana ada anak mulai SD yang sampai dengan usia 20 tahun mengompol 2-3 kali, sedangkan masih berkemisian dan malam normal. Apakah ini yang disebut OAB? Apakah mungkin yang seperti ini yang perlu dirujuk ke penanganan spesialistis? Mungkin dari Dr. Surahman dan Dr. Cahyo, apakah ada bisa memberikan pendapat? Mungkin ini lebih tepatnya Dr. Cahyo nih sebenarnya ya, lebih tepat. Silakan Dr. Cahyo dulu, Dr. Cahyo. Siap. Terima kasih, Dr. Yadi ya. Jadi anak sampai sekarang mengompol, kita harus cek dulu kalau kita kembali pada perkembangan proses berkembang itu sampai 5 harusnya setelah 5 tahun mengompol itu akan, tetapi kalau kita harus investigasi lebih detail, terutama dari anatomisnya, dan tidak di samping tentu ya si mengompol 2-3 tahun. Perlu investigasi lebih lanjut pelayanan ya, bagaimana lagi dari anamnesis kita cari bagaimana mengompolnya ini. Apakah dia tadi mengompol malam hari ya, kalau nggak salah. Ada gangguan poliurinol misalnya sehingga dia mengompol itu sekali lebih detil. Nah, kelainan anatomis terjadi apalagi kita ada wanita ya namanya dari saluran ureter, kita harus kita investasi lebih detail. Kalau saat mungkin belum kita apakah ini waktu itu kita harus menyingkirkan yang mungkin yang menentukan tersebut. Ya sih menurut saya harus kita ke dokter spesialis mendapat penanganan karena satu mungkin peralatan laboratorium atau menunjang atas mungkin dirujuk spesialis di rumah sakit tinggi. Terima kasih Dr. Yadi. Ya, terima kasih Dr. Cahyo. Kemudian ini saya tambahkan dikit, Dr. Ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, tambahan saya biasanya tadi kalau OAB ya biasanya bukan dari kecil ya, memang kronis dia, bukan tiba-tiba, bukan karena ada yang suatu yang tiba-tiba atau ada penyakit yang mendasari. Tapi biasanya ini berlanjut yang didapat ya, jadi dapat gitu kan. Kemudian gejalanya adalah tadi kumpulan gejala yang utama. Yang pertama yang paling mengganggu adalah urgensi, bisa disebut urgency incontinency. Kemudian kalau di sini kan dikatakan berkemisian dan malam normal. Jadi mungkin tidak masuk dalam kriteria karena memang kalau OAB frekuensi dan nokturia kadang-kala merupakan gejala yang menonjol. Saya kira itu Dr. Yodi tambahannya. Ya, terima kasih. Penjelasannya sangat jelas. Saya karena kita waktunya sudah mendekati akhir, tadi saya diberi peringatan kalau ini jam 17.30 mendekati maghrib di beberapa lokasi di Indonesia termasuk di tempat saya. Izin saya satu pertanyaan terakhir mungkin ya untuk hari ini yang kepada Dr. Surahman, bagaimana membedakan OAB dengan frekuensi berkemih fisiologis pada ibu hamil, dan kemudian ada pertanyaan sedikit mungkin tentang penanganan pada kasus kehamilan. Cuman izin saya mengingatkan teman-teman rekan-rekan sejawat yang bergabung hari ini bahwa ini adalah hari pertama, sedangkan besok akan ada hari kedua di mana akan dibahas sangat mendetail tentang macam-macam tata laksana untuk OAB. Tapi mungkin mohon Dr. Surahman ini bisa dijawab sebagai pertanyaan yang terakhir untuk sesi hari ini, Dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi
pertama, tadi OAB itu suatu sindroma yang kita yakin bahwa biasanya kita nggak tahu penyebabnya. Kalau misalkan, jadi per eksklusionam, jadi dieksklusi penyebab-penyebab yang lain. Nah, salah satu gejala yang muncul yang mirip-mirip dengan OAB, jadi tadi gejala lower urinary tract salah satunya disebabkan karena kehamilan. Ya, kehamilan pada trimester pertama di mana terjadi pembesaran rahim. Nah, rahim ini masih trimester pertama ini masih di dalam panggul, ya, sehingga rahim yang besar mendesak bladder, mendesak kandung kemih, sehingga kapasitas kandung kemihnya berkurang karena apa namanya, ada space-nya terganggu karena kehamilannya. Nah, sedangkan pada trimester 3 biasanya bagian terbawah janin, yaitu kepala, sudah mulai masuk panggul kembali, sehingga kembali bladder-nya akan terdesak. Nah, biasanya kalau pada kehamilan, pada trimester kedua atau trimester bisa 5 bulan atau 20 minggu, di mana rahim sudah keluar dari panggul, maka gejalanya hilang. Nah, pada OAB tetap berlanjut, ya biasanya ya, walaupun kondisi di mana penekanan itu sudah hilang, ya, tapi gejalanya masih muncul. Nah, ini salah satu yang sangat penting diperhatikan, ya. Kalau OAB tetap terus walaupun pada kondisi kehamilannya sudah berlanjut atau sebelum kepalanya turun. Nah, kalau misalkan bagaimana penanganan kasus OAB pada kehamilan, ya tentu saja kalau memang betul sudah diagnosisnya adalah OAB bukan karena tadi faktor fisiologis, maka kita akan bisa melihat dari mulai awal bagaimana pengaturan secara fisiologis, pengaturan jumlah minum, kemudian bagaimana melakukan bladder training, ya tentu saja akan sulit pada kehamilan trimester 3 dan trimester 1, ya. Pada trimester 2 bisa dilakukan bladder training diatur, ya seperti itu. Nah, kalau memang ternyata gejalanya sangat mengganggu, tentu saja bisa dilakukan terapi. Tapi tentu dilihat terapi mana-mana saja yang bisa dilakukan, dari mulai yang paling aman untuk kehamilannya. Saya kira itu Dr. Yodi ya. Nanti besok mungkin Dr. Harina nih akan menyampaikan untuk terapi medikamentosa mana yang cocok pada ibu hamil. Terima kasih banyak Dr. Surahman, Dr. Cahyojati. Ini sekarang kita sudah mencapai melewati batas dari acara yang kita rencanakan sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya kira saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Surahman, Dr. Cahyojati yang sudah memberikan materi dengan sangat jelas, dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sangat hal-hal yang kita temui dalam masalah sehari-hari, terutama dalam pelayanan primer. Memang overactive bladder ini tidak ada habisnya kalau kita bahas, dan untuk penata laksanaan paripurna, besok akan dilanjutkan dengan pembahasan dari opsi-opsi terapeutik yang hari ini belum sempat dibahas. Ya, terima kasih banyak untuk semua sejawat atas kesempatan kita bisa bergabung hari ini membicarakan masalah overactive bladder. Semoga hari ini bermanfaat dan kemudian besok kita bisa bertemu lagi di sesi atau hari yang kedua dari acara GPOIB. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari kami sebagai moderator, kami minta maaf. Saya kembalikan kepada MC atau host Dr. Haryo. Ya, terima kasih sekali kepada Dr. Ayodia, spesialis urologi selaku moderator hari ini. Begitulah kita akhiri hari ini dengan dua pembicara, dan besok kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Izin saya untuk sharing, Dok, sebentar. Ya, untuk besok adalah materi kedua yang akan disampaikan oleh moderator Dr. Alfa Putri Mutias, spesialis obstetrik ginekologi, dan juga topik pertama akan disampaikan oleh Dr. Steven Setiono, spesialis KFR,
dengan topik Behavioral, Physical, and Bladder Training Therapy for OAB. Dan yang topik kedua akan disampaikan oleh Ketua dari Perkina atau Perkumpulan Inkontinensia Indonesia, Dr. Harina Rianti Raharjo, spesialis urologi konsultan PhD, dengan topik fokus yang kepada pharmacological treatment and surgery for OAB. Dengan begitu, terima kasih untuk para peserta yang hadir hari ini. Mungkin sebelumnya kita tutup, boleh semua peserta mungkin menyalakan videonya untuk kita berfoto bersama dengan para pembicara hari ini. Boleh ya untuk para peserta sekalian. Oke, kita boleh acungkan jempolnya dan senyum kepada kamera. Oke, dan kolega saya akan memfoto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih para dokter sejawat sekalian. Terima kasih kepada Dr. Ayodia, spesialis urologi, kepada Dr. Surahman Hakim, spesialis obstetrik ginekologi, dan kepada Dr. Cahyo Jati, spesialis urologi. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Dan kepada para peserta, sampai jumpa besok jam 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Haryo. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Harina, makasih. Mbak Fida, makasih. Iya, terima kasih banyak dokter, Dr. Surahman, Dr. Cahyo, Dr. Yodi, Dr. Harina. Terima kasih, Dok. Mohon izin live ya. Ya, Baik, Dokter. Dok. Ya, terima kasih, Dok.